Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan analisa SWOT PT Usaha Mandiri Makmur. PT Usaha Mandiri Makmur di sini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada sejarah perusahaan, analisa SWOT, perhitungan IFAS, perhitungan EFAS, perhitungan SFAS, grand strategi, dan kesimpulan. Sejarah PT Usaha Mandiri Makmur. PT Usaha Mandiri Makmur adalah perusahaan manufaktur kosmetik yang sudah memiliki CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang benar. PT Usaha Mandiri Makmur berdiri pada tahun 2002 dan merupakan pabrik kosmetik yang telah memproduksi dan memasarkan produk untuk berbagai kalangan, baik dalam negeri maupun mancanegara. Berbagai merek PT Usaha Mandiri Makmur mendapat sambutan hangat dan mendapat tempat tersendiri di hati para pemakainya. Salah satunya merek KL. Seiring berjalannya waktu, PT Usaha Mandiri Makmur menambah beberapa produk skincare wajah seperti 701 Collagen Soap, 701 Collagen Serum, 701 Collagen Toner, dan skincare rambut seperti Gens Hair Tonic, Gens Hair Serum, dan lain-lain. Analisa SWOT. Analisa SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Di dalam SWOT yaitu 1. Kekuatan atau strengths. Faktor kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan termasuk satuan-satuan bisnis di dalamnya adalah antara lain kompetisi khusus yang terdapat dalam organisasi. 2. Kelemahan atau weakness. Kelemahan ialah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja. 3. Peluang atau opportunities. Faktor peluang secara sederhana ialah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis. 4. Ancaman atau threats. Faktor ancaman yaitu faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu bisnis. Jika tidak diatasi ancamannya akan menjadi bahaya bagi suatu bisnis. Selanjutnya dilanjutkan oleh Arthur. IFAS atau Internal Factor Analysis Summary merupakan suatu alat analisa yang menyajikan kondisi internal perusahaan untuk menentukan faktor strength dan weakness yang dimiliki oleh suatu perusahaan. EFAS merupakan suatu alat analisa yang menyajikan kondisi eksternal perusahaan untuk menentukan faktor opportunities dan threats yang dimiliki oleh suatu perusahaan. EFAS digunakan untuk meringkas faktor strategis organisasi dengan menggabungkan faktor internal IFAS dengan faktor eksternal EFAS. Dan strategi disebut juga strategi raya, terdiri dari tujuan kerja dari semua instrumen kekuasaan kekuasaan tersedia bagi komunitas keamanan. Jadi strategi raya merupakan proses di mana tujuan dapat diwujudkan. Analisis SWOT terdiri dari internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, dan eksternal, peluang dan ancaman. Kekuatan strategi promosi produk yang efektif dengan menampilkan model-model perempuan yang masih muda sehingga menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. PT Usaha Makmur gencar di media sosial sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Hal ini terlihat dari pembelanjaan iklan yang telah mendorong pertumbuhan penjualan di tengah pasar yang kompetitif. Perencanaan
baik dan kerjasama erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk menghantar produk-produk dari menghantar produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjualan. Sudah memiliki jaringan distribusi sendiri, sehingga produknya hingga ke daerah-daerah kecil, bahkan mancanegara. Kelemahan beberapa produk memiliki entry barrier yang rendah. Kedua, rendahnya respon pasar terhadap salah satu produk tertentu. Ketiga, ketidakjelasan terhadap sertifikasi halal pada salah satu produk. Keempat, gross omset penjualan di bawah rata-rata industri. Peluang tingginya tingkat ketergantungan masyarakat akan jenis consumer goods. Kedua, tingginya konsumen terlihat dari predikat prima indeks kepuasan konsumen, pertumbuhan ekonomi yang kuat di wilayah sekitar dan Sumatera. Keempat, banyaknya pemain pasar nasional yang belum memiliki cara produksi kosmetik yang baik. Ancaman adanya tren perubahan gaya hidup masyarakat dari produk tradisional nasional menjadi luar negeri. Kedua, melemahnya daya beli konsumen. Ketiga, adanya pemalsuan dan penyelundupan produk. Keempat, kehadiran produk pesaing dengan harga lebih rendah. Selanjutnya di sini ada strengths. Faktor strategisnya promosi produk yang efektif, nilainya 4, bobotnya 0,2, ratingnya 4, skornya 0,8. Skor didapat dari bobot dikali rating, 0,2 dikali 4 hasilnya 0,8. Berperan aktif di media sosial, nilainya 4, bobotnya 0,25, ratingnya 4, skornya 1. Dan di sini total bobot semua keseluruhannya 1 dan total skor keseluruhannya 4. Yang kedua, weakness. Beberapa produk yang berentry barrier rendah, nilainya 2, bobotnya 0,2, ratingnya 4. Bobot dikali rating 0,2 dikali 4, skornya 0,8. Rendahnya penjualan terhadap produk tertentu, nilainya 4, bobotnya 0,3, ratingnya 1, skornya 0,3. Dan di sini skor bobot hasilnya semuanya 1 dan skor total semuanya 2,2. Opportunities. Tingginya kepuasan konsumen, nilainya 4, bobotnya 0,30, ratingnya 4, skornya 1,2. Bobot dikali rating 0,30 kali 4, skornya 1,2. Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat, nilainya 3, bobotnya 0,26, ratingnya 3, skornya 0,78. Bobot dikali rating 0,26 dikali 3, 0,78. Di sini total bobot keseluruhan 0,30 ditambah 0,26 ditambah 0,29 ditambah 0,22 hasilnya 1. Dan skor total dari 1,2 ditambah 0,78 ditambah 1,16 ditambah 0,66 hasilnya 3,8. Traits. Perubahan tren gaya hidup masyarakat, nilainya 4, bobotnya 0,25, ratingnya 3, skornya 0,75. Bobot dikali rating 0,25 dikali 3 hasilnya 0,75. Lemahnya daya beli konsumen, nilainya 4, bobotnya 0,25, ratingnya 3, skornya 0,75. Total dari keseluruhan bobot 1 dan total untuk keseluruhan skor adalah 2,75.
perhitungan SFAS, faktor strategi. Faktor strategis pertama yaitu berperan aktif di media sosial, bobot 0,2541. Ketiga yaitu tingginya kepuasan konsumen, yaitu 0,3, rating 4, skornya 1,2. Jadi totalnya 2,24 dan 6,66. Dan strategi umum dan penjelasan arah strategi. Total skor kekuatan 4, kelemahan 2,2, peluang 3,8, ancaman 2,75. Berdasarkan hasil perhitungan IFAS dan EFAS di atas, menghasilkan dan menentukan posisi perusahaan sebagai matrix SWOT berikut, yaitu koordinat analisis internal 4 kurang 2,2 sama dengan 1,8. Koordinat analisis eksternal 3,8 dikurang 2,75 sama dengan 1,05. Kesimpulan, PT Usaha Mandiri Makmur berdiri pada tahun 2002 dan merupakan pabrik kosmetik yang telah memproduksi dan memasarkan produk untuk berbagai kalangan, baik dalam negeri maupun mancanegara. PT Usaha Mandiri Makmur adalah perusahaan yang memproduksi berbagai produk kecantikan dan skincare wajah, seperti 701 kolagen soap, 701 kolagen serum, 701 kolagen toner, dan skincare rambut seperti Gen Sanik, Gen Hair Serum, lain. PT Usaha Mandiri Makmur adalah perusahaan manufaktur kosmetik yang sudah memiliki PKB. Berbagai merek PT Usaha Mandiri Makmur mendapat sambutan hangat dan mendapat tempat tersendiri di para pemakainya. Salah satunya merek KL. Saat ini, PT Usaha Mandiri Makmur sudah memiliki beberapa distributor di berbagai daerah maupun mancanegara. Terlepas dari itu semua, PT Usaha Mandiri Makmur dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, serta meminimalisir adanya kelemahan dan ancaman agar dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.